ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, Anda pasti pernah mendengar firman Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan kalau dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat bahwa begitu banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir, jumlahnya kurang lebih 2 juta orang, tetapi yang tiba di tanah Kanaan hanya beberapa ratus ribu orang saja. Alkitab mengatakan sebagian besar dari mereka korban di padang gurun. Mengapa? Karena tidak siap, tidak kuat, kalah menghadapi pencobaan-pencobaan. Tetapi kok Tuhan berkata ini pencobaan biasa? Ya, kita perlu menyadari, bahkan banyak di antara kita sampai hari ini gagal hanya sekedar menghadapi pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa bisa? Lalu bagaimana kita bisa menang? Saya mau mengajak saudara bagaimana Kristus Yesus menghadapi pencobaan-pencobaan yang juga di padang gurun. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, saudaraku. 3 kali dia dicobai oleh iblis di sana. Yang pertama, iblis berkata, kalau kamu lapar, maka kamu bisa ubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata apa dalam ayat yang keempat? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis ingin menggoda saudara dengan segala kebutuhan-kebutuhan daging. Ia ingin supaya kita selalu memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebutuhan daging, kebutuhan duniawi. Dan ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak punya firman Allah yang menjadi pelita dan terang bagi kaki dan jalan kita, maka pasti kita diseret. Lihatlah apa yang terjadi pada bangsa Israel di padang gurun. Yang paling sering dipersoalkan adalah kebutuhan daging, makan, minum, dan seterusnya. Tapi Yesus berkata, kita harus menang atas kedagingan. Itu poin yang pertama untuk bisa tetap menang atas pencobaan. Mari berlatih menang atas hal-hal yang bersifat daging, bersifat keduniawian. Yang kedua, iblis tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Dia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, nanti kamu akan ditangkap malaikat, katanya dalam ayat yang ke-6. Tetapi ayat yang ke-7, Yesus kembali menjawabnya dengan firman, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau melampaui apa yang direncanakan oleh Tuhan Allahmu. Yang kedua, yang Yesus pakai untuk menang atas pencobaan itu adalah Yesus tidak mau digoda untuk menyalahgunakan identitas dia sebagai anak Allah. Kita sering sekali digoda untuk menyalahgunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mulai banyak menuntut, kita mulai banyak berharap ini dan itu. Padahal Tuhan sudah berkata kepada kita, semuanya Tuhan yang atur sedemikian rupa. Tidak ada yang salah dalam setiap rencana Tuhan. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali kita mencobai Allah. Dan yang ketiga, saudaraku, iblis belum juga berhenti. Maka ayat yang ke-8, 9, dan 10 di sana iblis berkata, ayo, kalau kamu mau menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan kepadamu. Sekarang hal yang sangat fundamental, berbicara tentang iman, berbicara tentang kemegahan, berbicara tentang otoritas. Sebuah godaan yang luar biasa, sebuah cobaan yang sangat besar. Kamu mau mendapatkan itu semuanya? Sembah aku, kata Tuhan. Padahal Allah Bapa sudah mempersiapkan itu semuanya untuk Yesus Kristus. Kan nanti akan dikatakan, segala kuasa di bumi bahkan di surga sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Tetapi sekarang iblis ingin menggoyahkan identitasnya. Iblis ingin menggoda dia. Gak usah tunggu nanti, gak usah kamu naik ke kayu salib dulu, sekarang juga kuberikan kepadamu. Yang ketiga,
kita harus menang atas proses yang Tuhan izinkan. Ada hal-hal yang Tuhan berikan dengan mudah kepada kita, tapi ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh perjuangan, jatuh, bangun, harus lewati semua proses itu. Tapi saudara harus tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, cara Tuhan pasti yang terbaik, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Bangsa Israel gagal memahami itu semuanya. Mereka ingin semuanya serba instan. Kalau sedikit saja terlambat dapat makanan, mereka marah. Bahkan ketika sudah dapat mana terus-menerus Tuhan berikan, mereka kesal, mereka mengumpat. Itu sebabnya banyak yang gagal. Kekasih-kekasih Tuhan, apa padang gurun saudara pada hari ini? Saudara harus menang dalam 3 area ini, supaya saudara menjadi pemenang daripada pencobaan di padang gurun saudara. Saudara harus menang atas keinginan daging. Jangan saudara terseret dengan itu. Apapun yang terjadi, biarlah daging ini mati lenyap semuanya, asal roh ini diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara harus menang atas godaan untuk menyalahgunakan kuasa sebagai anak Allah. Jangan mentang-mentang. Jangan karena sebagai anak Allah inginnya semuanya dipelihara, inginnya semuanya serba instan, inginnya semuanya serba ada. Jangan, saudaraku. Dan yang ketiga, menang atas prosesnya Tuhan. Ikuti proses Tuhan, pasti itu yang terbaik. Pada akhirnya semuanya, sebagian mana Matius 4 ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia. Ayo bikin iblis kapok mendekati kita. Dengan apa? Dengan tidak mau digoda dengan keinginan daging, tidak mau digoda untuk menyalahgunakan kuasa, dan tidak mau digoda dengan tinggalkan proses Tuhan. Dia akan kapok dekat dengan kita. Dan apa? Akhirnya malaikat-malaikat datang melayani kita, karena dia melihat kita adalah the victorious, pemenang atas pencobaan. Tuhan Yesus memberkati saudara.